Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat YouTube dimanapun berada. Sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini hari Senin. Saya kedatangan Senin manis kok Senin legi apa Senin pahit. Saya kedatangan dua sahabat BMI yang sangat luar biasa. Ini mengenal saya sudah hampir kurang lebih 15 tahun. Segede anak saya, nih Mbak. Segede anakku hampir 15 tahun lah. Kita mengenal itu dan suka dukanya itu banyak sekali. Terus matur nuwun, setelah sekian tahun masih ingat sama saya, itu luar biasa. Kudu nangis rasanya ya kan. Terus ini Mbak Tutut, asalnya Ngawi, Magetan, Madiun. Pokoknya lingku di daerah situ lah. Jarang ini. Ini Mbak Tutut. Terus ini Mbak Mary, asalnya pundi Mbak Mary? Jombang. Kita itu dekat tapi juga jauh, tapi selalu mendekat. Ini ada di bagian perjuangan saya ketika saya nothing, saya nggak punya apa-apa, yang saya punya hanya kalian semua karena kalian aset saya. Ini tahun piro kita kenal Mbak Mary dulu, monggo. Saya kenal sama Bu Nita itu kalau nggak salah akhir tahun 2012. Akhir tahun 2012. Masuk 2012. Pokoknya mau masuk tahun 2013. Oh, berarti aku pindah ke sini berarti. Iya, sudah di Hong Kong sini. Adik baru ini Bu, boyongan ke sini katanya, adik kecil, adik Angelisa. Kalau baru boyongan ke sini tahun 2010 2011 ya. Nah itu pokoknya itu ceritanya di sini. Ceritanya di situ berarti sampean luwih lama berarti ya. 2008. Oh, dia 2008. Oh, oke. Tak kira kan. Berarti jenengan 2012. 2011 2012 lah berarti. Terus zaman itu saya masih sangat masih berjuang ya kan. Meskipun sekarang sudah merdeka tapi terimbas corona. Terus kita itu seperti ini, teman-teman. Jadinya Mbak Mary kenal saya dari 2012 proses sampai sekarang. Terus di majikan tuh satu majikan tok ya? Tiga majikan ini. Tiga majikan. Karena majikanku yang dua itu meninggal. Jadi dia itu orang yang sangat setia sama majikannya sampai meninggal ditunggoni majikan pertama, majikan kedua itu 8 tahun majikan kedua. Itu juga meninggal, mudah-mudahan ini panjang umur ya neneknya ya. Sudah berdamai kan sama neneknya? Sudah, amin. Sudah berdamai. Karena gini, awal-awal waktu itu Mbak Mary mungkin rodok nggak bahagia, tapi saya tanggepin kan, saya lulus kan, itu yang membuat dia tidak mau pergi dari jauh dari saya. Karena gini Mbak Mary, aku tanya, selama kenal aku, menurut Samen, keluhan Samen yang tidak Samen suka itu apa dengan saya? Ada semua, aku direspon tiap aku mengeluh mengadu itu tetap ada itu respon untuk menasihatin aku, dan aku syukurilah aku bisa mengambil hikmahnya gitu nah. Kemarin tuh sebenarnya bulan kemarin itu ya aku memang mutung mau pulang sekali itu karena neneknya gara-gara uang. Terus itu aku sampai bilang pokoknya Bu akhir bulan aku minta pulang itu kan. Nah itu terus saya pikir-pikir tiap malam itu saya pikir kayak masa aku pulang, aku bikin malu Bonita dong kalau aku pulang. Enggak sebetulnya aku malah gini sampean pulang yo gak apa-apa mari majikan tak ganti. Gak begitu. Tapi kan tak gendem waktu itu jenengan kan curhat, tapi tak guyoni ae. Sik baru, terus waktu itu yang konten cuman jenengan gak tak kasih lihat. Masih baru. Curhat ini terus mari tak dem ya mungkin diunggah ning hidup nih kan namanya masalah tuh selalu ada dan sampai ngomong sama saya ya berharap oleh solusi. Cuman jenengan itu pas nek WA aku ki pas tepat waktunya. Kadang-kadang ya teman-teman tak kasih tahu ya. Kalau WA saya ojo malam. Nek wis malam nih baterai entek lah istilahnya kan aku enggak ngerespon wis. Karena kadang-kadang kan yo gak nyalahin karena mereka selesainya kerja kan malam. Atau jenengan datang sini langsung sini. Jenengan kalau ada masalah senengnya itu memang WA saya, yo tak rungokne. Tapi terus datang ke sini. Itu yang dapat solusi. Terus setelah itu sekarang sudah berdamai. Seneng. Ya, puji Tuhan sekarang itu neneknya sudah mau cerita kayak pertama aku datang dulu kan baik. Itu
bulan Juni Juli itu kan anaknya yang nomor 3 yang banyak duit itu loihan, dia takut tidak dikasih uang. Jadi sekarang sudah pulang, dia senang-senang dikasih uang anaknya yang nomor 3, dikasihkan anaknya yang nomor 1. Katanya anaknya nomor 1 itu tidak kerja, jadi dikasihani katanya. Kemarin malam itu kan makan malam tuh di Fukako situ. Halo, kamu nanti pinter-pinter ya katanya. Jangan sampai dilihat adik-adikmu, nanti aku mau kasih uang kamu katanya. Kamu kan tidak ada uang, aku kan dikasih uang aku banyak. Dalam hatiku, kamu kan tidak ada uang, nanti aku yang jadi sasaran lagi kan. Resiko jadi sasaran majikan nggak berdua. Nggak, nenek itu meskipun tua ya masih kan ya. Ternyata duit itu memang menurut kita pun kalau nggak punya duit ya sama. Moodnya tuh nggak apik gitu. Makanya orang kan selalu bilang moodnya Bunita apik terus, apik gak apik aku harus apik. Terus selama kita kenal dengan ada keluhan kan aku nggak nyeneni, gak gitu kan, aku bukan orang yang begitu. Bukan nyeneni tapi menasihati gitu. Tapi nek gak terima itu jadi nyeneni. Oh ya iki mau aku cerita ngomong seperti itu saya clear kan. Saya nggak marah sama kamu loh ya. Kamu paham loh ya, kita diskusi loh ya. Aku dewe iki menekan-nekan diri supaya emosiku enggak gitu. Tapi nek dipikir-pikir namanya orang masih adaptasi, Mbak Mary. Si adaptasi sebulan 2 bulan ini pasti begitu. Terus kan baru berapa ya? 8 bulan kan waktu itu. Dikencor gara-gara uang. Ya itu menurutku emosi sesaat. Meskipun anak yang tadi barusan tak telepon itu emosi sesaat. Dikabari terus ini itu ya wis gitulah. Ya siapapun itu wis luar biasa, saya terima kasih sampean. Itu kan bukan kita bertemu seperti ini bukan hal yang mudah gitu loh. Ya sing dengan rumah cedek kadang-kadang rumah Satin, rumah Yunlong itu kesini gitu. Terus yang saya sedih itu kadang-kadang aku nggak bisa ngobrol gini, nggak bisa duduk bersama karena ya sampean ngerti dewe kan minggu banyak orang. Terus oh iya sayang gitu rasanya itu nggak pas gitu loh, ngerti nggak? Pengennya itu anu kan kayak gini kan spesial gitu kan, quality time kayak awake dhewe oh yo ngobrol ngumpul bareng gitu loh, mengenang masa lalu sampai biar yang PT mau soalnya cerita PT ini dulu itu bocor. Ya Allah tahun itu ini menangi dia lebih awal iya mbak itu sampai 2008 iya. Terus ceritakan perkenalan pertama kita eling pora. Lupa memang dulu. Lupa, tapi sing diinget dia itu interview setengah 12 malam. Maksudnya saya gimana saya menang gitu loh. Lali. Kalau nggak salah saya telepon teman kalau nggak salah. Terus coba di Silawangerta ada PT ku dulu gitu. Lupa namanya saya. Alhamdulillah itu dari temen konco ke konco. Jadi kan juga kan Mbak Mary dari konco ke konco. Iya. Dari kita teman ke podo teman. pakai jin semua loh. Podo. Dari teman ke teman terus ya alhamdulillah selama ini tuh saya sendiri berusaha introspeksi diri ya. Kalau misalkan ada nggak penerpu sampean selama aku pernah iling tak bahas saya tekan saya pernah iling minggu sampean mau datang tak kayak alamat iku kudune ya teko ya kan. Piye carane teko gitu kan. Sampean itu telepon aku nggak keangkat karena interview minggu apa meneh di kos WB. Sampean ning kos WB aku sampai ngasih nomor. Nomor yang antri ki sampai mudun-mudun kayak segitunya gitu. Saya paham. Maaf sombong ya. Sombong. Iya, saya tahu. Memang orangnya sibuk. Jadi ya kalau hari Minggu ya memang banyak interview ya. Saya paham gitu loh kalau. Masalahnya kamu tak kayak alamat ki teko piye carane tak kayak alamat teko waktu itu janjian sampai dia nggak mau. Tak pikir sampai nesu. Enggak, aku eling mancep ning kene karena kita itu sudah tahun 2008 kok aku arep dateng aja kok enggak direspon teleponnya. Memang aku eling tolong angkatan pandunan jemputan aku ki ngono waktu itu. Di exit E itu biasanya tak pandu. Dulu waktu di kos BB. Dulu kalau nggak salah saya duduk di kos BB situ di Victoria gitu. Lah yo kan di situ kan juga aku pengen main aja gitu loh. Lah mau siapa tuh nggak kenal aku, waduh gaya kan. Saiki sampai dulu. Sampai ada teman-teman sing zaman dulu itu eling sama aku itu karena dari koran. Karena dari YouTube, dari Facebook gitu. Iya. Terus kamu nek sampai gak ro tempatku itu berarti kan gak berusaha mencari tapi aku berusaha telepon dudono aku tempatnya waktu itu sampean ngomong gitu loh. Iya. Terus sampai gak ketemu tapi jenengan ngerti gak ning Indonesia sing golek ya. Iki.
luar biasa, ya Allah ya Tuhan. Ya mungkin kan maksudnya kita kan sekarang lama di Hong Kong tuh tahu bedanya agent kita sendiri atau agentnya dengan orang Hong Kong kan beda gitu loh. Ya alhamdulillah saya mengenal Memita tuh baik lah, yang care dengan anak-anak. Kan kadang kalau orang Hong Kong kan nggak begitu care dengan Mungkin mereka sibuk, nah aku kan nganggur-nganggur, ngono ya ngoceh, apalagi saya di YouTube, wah tambah ngoceh. Tapi enggak, sebelum punya YouTube pun kita ngobrol begini gitu. Jadi saya memang bukan orang yang menjaga jarak meskipun kita lagi corona guys, pokoknya umpel-umpelan. Iya. Bukan orang yang menjaga jarak. Terus saya takon aku, tahun 2008 kita kenal. Iya. Terus selama itu sampai sekarang sampean kerja. Kalau ada keluhan tak urusi apa enggak? Iya, pasti. Itu yang pertama care, terus bener-bener membuat kita happy gitu loh. Pernah tak seneni pora? Aku kan review ini ceritanya. Review, pernah tak omelin enggak? Kalau bagi saya mungkin omelan Mem itu semacam semangat untuk kita lebih baik lagi. Oh, pernah dia tak omelin, aku iling-iling. Karena dia nyetatus. Enggak tak omeli. Tak diem. Enggak itu anu kan gini. Karena bukan saya kadang-kadang kan enggak ini kan yo pas aja lewat. Tapi saya enggak ada rasa benci kok sama kamu, jangan Saya tahu itu. Saya hanya khawatir karena saja. Karena kita sudah kenal lama tuh saya tahu. Oh enggak, tapi enggak tak omeli kamu, tak diemin. Iya, saya tahu. Karena saya sudah paham gitu. Kok nek tak omeli kamu sakit hati? Iya, saya tahu. Nek aku diem kan aman. Ngomong apapun tak umbar ya, Mbak. Oh iya, aku eling aku review. Jadi gini sayang, apapun yang tak lakukan kalau aku diam itu bukan karena aku benci sama kamu. Iya. Ini nggak usah dibahas masalahnya, tapi pernah ada. Karena saya menjaga. Iya. Kamu sendiri kan lagi nggak bahagia. Iya. Nek aku ngomong takut salah. Iya. Paham toh? Paham. Tapi kita baik-baik aja kan? Iya. Nggak ada dendam antara kita loh ya. Iya. Ya kalau bisa jangan sampai menyimpan dendam. Enggak, waktu itu tuh gini kondisinya, kita semua lagi panik. Iya. Terus anak-anak di sini yo positif dan yang lain-lain. Iya. Terus kamunya bilang, yes itulah pokoknya bilang itu terus kamu tak diemin. Karena saya lagi sedih lah, intinya sedih karena anak-anak pada positif. Terus kamu menunggu di Indonesia juga memang sedih, nggak gampang. Nek aku ngomong kamu lorati, mending aku diam. Itu saiki tak jelas nih kenapa aku diam sama kamu. Bukan karena tidak sayang, itu bentuk sayangku dengan cara yang lain. Oke. Ya, ben kamu paham. Paham dari dulu sudah paham. Terus kalau toh saya ngomel-ngomel, enggak ngomel tapi tolonglah keadaan seperti ini dijaga ucapannya. Karena kadang-kadang ucapan adalah doa. Ya. Terus saya ini seorang emak, nek anakku ada doa yang putus asa kan aku harus membesarkan hatimu. Meskipun dengan diam kan saya diam dalam doa. Ya. Itu kita pernah ada seperti itu, cuman dia nggak mau diceritain masalah. Intinya aku ya sebagai ibu minta maaf ya. Ya, saya merasa itu keputusanku untuk tidak bicara sama kamu bukan karena nggak suka, tapi karena menjaga. Iya. Mbak Mary, sekiranya ada yang berat Mbak Mary, mumpung di expose media. Enggak, kalau bagiku ya secara pribadi Memita itu enggak pernah berubah ya. Enggak pernah berubah dari dulu mengerti keadaan anak-anaknya gitu nah. Aku pernah sorot sama seperti kalian. Terus saya bukan orang yang gini ya. Ini saya harus ngomong selama kerja di bidang ini, bagiku kalian itu yang membesarkan saya sampai sekarang. Bayangin tahun 2008 sampai saiki seiling aku, kalian proses berkali-kali kan ngekei rezeki aku gitu, nek harus ngomong itu berkaca-kaca nangis gitu loh. Kan bisa saja kalian mencari orang lain, bisa saja kalian cari tidak lain. Tidak semudah itu, Mem. Karena sudah tertanam dari awal, Mem itu memang menanamnya itu baik, jadi tumbuhnya pun akan baik gitu loh. Kita petiknya itu petik baik, bukan petik katanya nanam padi tumbuh teki itu enggak. Tumbuh tetap padi gitu nah. Bagi anak-anaknya itu. Jadi tidak bisa melupakan kebaikan orang kalau sudah baik itu tidak bisa lupa, Mem. Biar bagaimanapun pernah punya masalah ya kayaknya pengkerengan gitu ya. Tapi tetap ingat gitu nah. Namanya orang baik itu tetap diingat gitu nah. Aku merasa
luar biasa. Nek saya dulu kan mek ajar ngobrol gitu, saiki tak gawe ning YouTube karena tak pikir ini suatu kenangan, suatu saat kita menua, oh yo kai kita pernah bersama. Bayangin Mbak Tutut ini proses 3-4 kali, Mbak. 3 kali, 4 kali. 3 kali proses di PT-nya kita. Jenengan 1 kali memang dari Indo, tapi setelah sampai sini kan arep pamitan pulang nih lho. Enek majikan teko. Terus aku nih, Mbak, sepurane Mbak. Lungguh Mbak. Majikane interview dulu. Mau nek seneng alhamdulillah ya, puji Tuhan ya. Iya. Iya Mbak, majikannya seneng sampai. Iya aku tahu. Kan niatnya pulang loh dia. Sudah pegang tiket, Pegang tiket, 3 pegang sembarang. hari. Mau terbang itu 3 hari baru mau terbang ini. Ya Allah, kan luar biasa gitu loh, betapa berkah yang luar biasa sing kuwasa ngekeki aku bertemu dengan kalian. Gitu nggak gampang loh kita. Aku terima kasih, minta maaf kalau salah-salah selama ini 8 tahun mungkin ada yang seneng, ada yang sedih antara kita, yaitu hubungan yang kita mungkin terlalu dekat. Tapi saya semua sama loh ya, jenengan tahu kan? Saya ke anak itu semuanya sama, cuman kadang-kadang nggak ada kesempatan di expo seperti ini, terus nggak ada kesempatan untuk kita ngobrol, bicara gitu. Dulu sofanya kan nggak kena digawe bertiga ngene ambrol. Baru ini. Sofanya tuh ambrol ceritanya guys. Terus saiki sofanya sofa baru, jadi kan bisa ngobrol bertiga. Saya itu beli sofa ini karena supaya bisa ngobrol bertiga begini. Sebelumnya tuh wendek ngono sofanya. Terus suka dukanya di Hong Kong. Ini kan Hong Kong, Singapura, Malaysia. Suka dukanya yang paling sedih di mana kerja? Singapura. Di Singapura mungkin kurang beruntung ya di Singapura. Terus yang paling seneng di mana? Sini Di Hong Kong. Malaysia pun juga baik. Malaysia juga senang. Singapura kurang beruntung, sebetulnya dia ikut ya masih teman saya, cuman ya namanya orang kan cocok-cocokan ya. Menurutku orang cocok-cocokan, terus dia kan gak tatak gitu loh untuk ukuran. Orang Singapura kan memang beda dengan orang Hong Kong, orang Malaysia. Ya beda budaya menurutku ya. Terus dia juga di agent lah intinya ya, teman kita masih teman lah, masih ini kan, cuman ya mungkin dianya nggak cocok aja. Terus cara orang kan berbeda-beda. Kayak caraku ngeneng nih kamu bukan nggak suka, tapi itu untuk menjagamu. Terus mungkin cara orang lain bicara sama kamu dengan nada tinggi supaya kamu lebih pinter, kan bisa saja begitu. Diambil positifnya. Iya. Terus yang selama kerja itu apa saja yang sudah didapatkan ini yang selalu buat teman-teman tuh bahagia. Mereka itu orang yang sangat rendah hati, jadi nggak menceritakan. Tapi yang saya tahu ini Nyonya Mary ini tanahnya luas, rumahnya di mana-mana. Ya kan? Waktu itu kita sempat cerita, cuman nggak di expose. Alhamdulillah, puji Tuhan. Apa saja Mbak Mary, monggo. Ya, Biar menginspirasi teman-teman semua. Ya, Apa sudah saja? Bu, yang sudah Ibu katakan tadi ya begitulah kira-kira. Ya begitulah kira-kira. Kan kemarin itu 2 minggu yang lalu kan saya datang ke Bapak itu yang Pastan itu kan. Ada temanku itu cerita kan dari Arab. Kamu jaga anak berapa? 1 aja. Nggak mungkin itu katanya. Kalau orang Arab itu tiap tahun itu begini ketai, jadi Bapak itu jadi ngelawak gitu nah. Pak kadang lucu ya. Jadi sampai sudah mau pamit Bapak itu ngelawak yang katanya hamil tiap tahun itu hamil. Nggak mungkin itu orang Arab cuma istrinya keh mah. Enggak singsan. Majikan itu anaknya cuma 1 yang aku pulang ini baru mau hamil gitu. Baru dia sudah ini minta sama Bapak itu, Singsan tolong carikan aku majikan laki-laki kongkong katanya. Padahal finishnya masih tahun depan. Nah aku pak nggak tak latih meskipun tahun depan tak ini kan gue nak kadang-kadang kan ada majikan yang kan bapaknya guyoni aja. Sudah dikasih nomor telepon sama Bapak. Nanti kalau ada majikan laki-laki saya telepon kamu datang ke sini. Oke. Itu saya ini orangnya paling kerasan Singsan katanya. Kalau enggak mau pindah-pindah majikan, kamu jangan bilang begitu. Aku bilang 2 tahun dulu baru kamu kalau memang majikan baik, kamu nambah lagi. Jangan langsung 6 tahun kamu kontraknya, aku bilang gitu.
gitu loh Bunda, aku kan orangnya kerasanan ya kerasanan tapi orang itu ndak ini jangan dipatok dengan majikan yang lama aku bilang Kan gitu. nggak sama. Nggak sama orang itu aku bilang gitu. Oh iya gitu ya, nanti kita datang lagi ya ke Singsang itu lucu katanya. Ya gampang nanti saya antar aku bilang. Ya anu kan wala. Terus jenengan anu tapi sempat di Arab juga Mbak Mary. Saya nggak boleh Oh, mau cuma sama Hongkong aja. orang tua saya kan. Saya pamit ke Hong Kong ini dulu kan gara-gara sudah terhimpit ekonomi kan, habis kecelakaan motorku hancur, aku nggak bisa belikan anakku lagi. Jadi aku dengar-dengar. Ya itu berarti hikmah anu berarti. Hikmah motor hancur. Baru lunas dari dealer. Nah, saya pakai tabrakan itu kan, tangan anakku sampai patah itu kan. Baru aku sudah mutung lah bu, kayaknya nggak mau kerja lagi gitu ya. Terus anakku sekolah pakai apa gitu kan. Kok ada keponakan itu yang Mbak Yuni itu kan dibilang, yuk ada PT di Sidoarjo katanya. Aku mau ke sana, mau ikut nggak? Kamu dulu masuk, aku bilang gitu. Lihat dulu, aku bilang gitu. Nah 2012 sih kita baru pindahan loh Mbak Mary. Iya baru pindahan. Iya eling aku. 2012 itu baru pindahan dari Siwalankerto. Berarti jenengan dalam rangka pindahan itu berarti? Aku masih tidur di Siwalankerto itu 1 minggu. Oh. Baru itu pindah. Ujuk-ujuk pindah mana? Nek jenenge wong Jawa iki kan golek dino golek gak wis pindah, gak betah aku. Nah, Terus itu. bocor kabeh ya si Ania ya. Bocor kabeh tiap hujan. Habis dibersihkan begini timbul lagi. Siwalankerto. Ya waktu itu kan anu kan terus tempat kita yang baru nyaman ya. Nyaman. Alhamdulillah. Jenengan menangi Siwalankerto gimana? Dulu kayaknya nggak terlalu Ini. bocor lah memang dulu. Pas musim panas paling. Aku di interview sama Mbak siapa? Bukan Mbak Raki, Kalau aku lain. ini yang Mbak dulu. Mila. Mbak Mila yang kecil itu kan. Ah, kan bisa bahasa Kantonis toh Mbak. Ya bisa tapi aku nggak bisa ngomong. Kalau artinya aku kalau ada orang ngomong aku ngerti aku bilang gitu. Tapi kalau mengucap cerita aku nggak ngerti ya. Kalau bahasa Inggris orang ngomong aku juga ngerti, bisa nangkap aku. Tapi kalau mungkin balas AIU aku bilang gitu. Ya. Itu ada yang mau interview. Yang berapa Mbak? Aku bilang, nanti 4:30 sore katanya. Yang saya lihat itu Bunita nginguk-nginguk begitu di komputer. terus Itu bukan kamu yang yang dipilih katanya. Yang itu kata Mbak Yuni katanya. Oh, kamu yuk pokoknya beribut mau interview. interviewnya karo aku. Iya. Sama urung kenal sapa aku urung kenal aku. Belum dikira majikan apa agent. Ya katanya staf kantor gitu kan belum kenal, maksudnya belum pernah tatap muka begitu. Ya, itu bukan majikan Mbak dibilangnya. Itu yang punya PT itu yang namanya Mbak Bunita. Oh itu, oh ya aku mau. Dulu kita daftarnya kan tahunnya mem tuh kita kira staf gitu loh. Terus kok itu Singsang. Dikira iku bose. Enggak, dulu Singsang mem apa itu? Istri lah maksudnya. Oh, saya baru paham. Itu yang punya PT. Itu aja, itu. Oh, pertama kali ketemu. Nah ini kalau berarti sampean ketemu langsung waktu itu karo aku. Iya. Pertemuan kita gimana ceritanya? Pertama pertemuan kita. Nah, Mbak Mary kan ketemu lewat komputer. ya komputer, habis itu kan Mel pulang ke Surabaya itu kan. Kemayunya itu nah sampai sekarang itu masih ingat aku kemayunya Mel itu dulu. Piye kemayunya piye? Dia kan pakai topi lebar itu. Tapi kunandi ya. Baju you can see terus sini pakai kain Bali gitu lah. Pas dari Bali itu paling. Ya inilah tetap cantik awet muda. Itu yang saya ingat-ingat tiap malam itu kayaknya mataku itu biar pecah itu kayak bayang-bayang gitu nah. Tekan saya gitu eling enggak? Tapi 12 tahun ya. 10 tahun. Rambutnya itu begini kemana? Ini lah tetap awet muda kata begini itu. Ngono menghibur kalian gak sepaneng. Iya waktu itu. Waktu itu kan ketemu aku kan sepuan kabeh Mbak Tutu. Orang itu gimana ya Bu? Pengen ketemu tapi takut gitu. Cuman begini gitu. Kayak sungkan-sungkan gimana gitu nah. Kalau sekarang kan sudah biasa kan. Kalau dulu masih gitu. Wah, ada Memnita. Dari begini gedebuk sembunyi. Tapi pengen ngintip lagi gitu. Terus tak temuin kok biasanya. Tak temu. Habis itu memang kan
kita habis belajar mau belajar atau makan gitu kan, Mm-mm. nah datang ke sekolahan itu Mm-mm. gitu ngobrol-ngobrol gitu kan, Oh ngasih ternyata kabar. wongnya api. Oh, ternyata Manis sih. nggak sepaneng yang kita bayangkan, ya orangnya ramah gitu. Jadi nggak usah takut lah, gue bilang gitu. Testimoni. Ya itu, pokoknya yang ku inget ininya. Cantik kan? Waktu itu aku naik umur tahun 2012 itu nggak segemuk sekarang. Nggak segemuk, tapi badannya itu Dulu masih langsing. langsing, baru putih gitu nah, bersih gitu nah. Pulang dari Hong Kong. Kita naik mesin Indonesia seminggu bulu pun. Kenapa? Airnya mungkin ya. Wes apapun itu kembali asal. Gak usah dibahas airnya. Kembali asal. Itu pengalaman jenengan ketemu saya pertama kali ya. Iya. Terus Mbak Tutut piye? Mbak Tutut. Waktu itu saya datang terus Mm-mm. Mbak ada anak yang dari dapur itu datang, Mbak, Hmm. apa? Saya mau daftar, mau ketemu Memita. Mm-mm. Terus disuruh masuk kantor kan. Mm-mm. Terus Kantornya masih ruangan saya kecil iya, segini. kecil waktu itu. Waktu itu ada warna CN Pak. Terus saya menghadap Mem, terus Mbak mau daftar gitu, terus saya disuruh nemeni stafnya itu ditulis nama apa itu, terus ya udah, terus Mbak istirahat dulu gitu kan, siang, terus Mm-mm. jam 7 malam siapa yang namanya Mbak Tutut ya gitu. Mm-mm. Oh iya ya gitu. Terus nanti Mbak ada interview 3 majikan gitu. Oh tunggu sampai jam setengah 12 itu. Lah yo terus majikannya lagi saukung itu belum ketemu saya berarti. Ya udah tadi kan Mam lupa. Enggak, maksudnya setelah staf itu enggak pertemuan kita pertama itu loh ya opo. Iya tadi kan suruh menghadap Memita. Mm-mm. Terus Memita kan tanya mau daftar kan gitu. Oh, itu ke saya berarti. Iya, terus ini mau daftar ya Mbak. iya. Terus aku begitu kan, iya Mbak bisa dibantu dari mana, namanya siapa? Bukan, nanti kalau Kakak daftar ngono berarti. Daftar Kakak pasti berarti. terus isi biodata dulu Hmm. gitu, terus stafnya datang gitu, yang Hmm. lain Mem suruh menghadap ke siapa tuh yang kecil itu. Dan dikerjakan dan cepat. Iya gitu. Oh berarti tak temoni dulu, terus terus habis itu iya Mbak silakan biodata ngundang digoleki majikan. iya, Ngono terus dia ngomong. habis biodata Tirok nolak ngomong itu lo piye? ya lupa lah. Pelayananku zaman dulu itu yang membuat gak inget ngene-ngene Mbak Mary kan gak ngene di sini eling kan. Terus Terus waktu habis biodata kan disuruh istirahat ke mari belakang. istirahat terus nanti siap-siap Interview gitu. Terus Saat itu tunggu langsung sampai sore kan nggak interview, terus tahu-tahu jam 8-an Mem panggil saya gitu. Mbak nanti siap-siap jam 9. Jam 9 interview katanya. Gak orang meneh. Nggak ada, terus sampai jam 12, setengah 12 itu katanya ada 3 majikan gitu. Terus jam setengah 12. Lah wong sini memang anu nih jam segitu. Kita itu ya berjuang tenan ya zaman Iya, dulu. iya. Nek saiki ya wegah aku jam semono. Interview dhewe, telepone nek arek dhewe ya gitu. Zaman dulu kan Zaman dulu ya belum ya populer HP toh. Iya, zaman itu masih pakai komputer ya, Dik. Iya. Pakai Skype. Zaman itu luar Orang biasa. lihat Terus komputer. langsung oke. Ya, Alhamdulillah komputer 3 hari setelah daftar dapat majikan, 3 bulan terbang Wah, berarti nasib Anda baik saat itu. Tapi tunggumu ning PT apa ning omah? di rumah. Lah kok enak menurutmu zaman Loh itu? kan saya alhamdulillah dulu di Malaysia kan bisa kantonis, Oh, jaga nenek, terus makanya. bisa ditanya orang kantor, Heeh. anu Mbak bisa bahasa kantonis, bisa katanya. Oh kalau gitu Mbak tunggu di rumah gitu. Yo ngentek beras ngono. Tak ceritani. Enggak, memang kemudahan kan ada ketika kita pintar. Bukan masalah beras sih, tapi yo tak pikir kan nek ngenteni 3 sasi ning PT berasnya pirang karung lek. Alhamdulillah 3 Aku bulan nang terbang. nang PT telung wulan, tapi aku kan mlebune PT masa ulang. Zaman dulu kan banyak anak yang ngeluh 6 bulan 7 bulan aja belum tentu terbang gitu. Enggak semua kan tergantung skill. Terus nek pinter bahasa ndingo-ndingo kan lancar emang ya nek sik belajar tok mungkin saulan lek KSUJK aja belum bisa. Terus dulu Nek ngon. Kalau dulu ada anak satu itu dulu agak kan benci banget sama saya gitu. Yang penting aku nggak benci padamu, Terus aku padamu. dia ngomong di belakang saya tuh, saya di sini ada 7 bulan belum dapat majikan, dia yang baru daftar 3 bulan sudah dapat. Lah wong rezekine wong kan dhewe-dhewe. Saya
sebenarnya mau nangis lah tapi enggak lah, insya Allah enggak, harus Gini. kuat gitu. Kan itu kan rezeki kan gak iso diri, Mbak. Iya, saya Iya tahu, kan. saya tahu. Tapi nek seiling ngono berarti motivasi, Mbak. Semoga sampai dan nyusul harusnya ngomongnya gitu. Lah ora loro ati memburi dek nih. Memburi. Ya enggak lah, Mbak, sampai dan nyusul ya, Mbak. Ya jenenge wong iri kan, iri bukan iri maksud benci kan. Memang tahu sendiri, saya kan orangnya pendiam, dia Pak kalau orang gak diam. gak anu kan. Iki perjalanan dari Surabaya Nganjuk jak ngomong ya ngomong apa ya, Mbak? Justru Mbok Loso sing Waktu itu bareng karo Mbak Loso ya? iya. Terus mari ngono sak omah karo Mbak Loso. Iya. Iya. Wes kisah kita ki ono berarti ya. Waktu itu sampean yang proses terakhir itu, ayo oleh anu kan bareng teko Nganjuk. Tak terni teko Nganjuk ini mau tak terni teko Nganjuk. Iya, sampai terminal Nganjuk itu. Tujuan berat itu. Lah aku ra ro Madiun tiwasane terni Madiun ra sedo teko omah. Aku dhewe iki jujur nek pulang iku kan selama ini biasanya kan ada Pak Sopir. Iya. Terus akhir-akhir kan aku wis sudah nggak pakai sopir, wis tak anukan dhewe kan gitu. Tapi nek misalnya darurat ya bisa dibantu pergi anukan. Soalnya Pak Sopirnya kan jalakno Grab gitu loh. Terus Kan ya situ. Ini Mam dulu kan janji begini kan, pertama Ngono mulai Nah. dijemput. kalau mulai sampai finish 2 tahun Nah, mulai tak ban terima. makan bisa pakai sumpit, nanti pulang dijemput di bandara, diantar ke rumah gratis kan gitu. Hadiahnya kan gitu. Gak ono sing golek aku masalahnya. Terus setelah sekian tahun ada yang golek ibu katanya gratis ngono. Iya zaman dulu kan 2 tahun. Saiki kamu 10 tahun duitmu akeh gratis Pak Toro kok gratis sih. Itu jadi orang Semangat kan? semangat kan begitu. Semua tak janjian gitu, tapi nggak ada yang nyari aku kok. Waktu aku cuti, aku kan selama di sini 10 tahun kan 2 kali pulang aja. Jadi nggak pernah cuti. Cutinya cuma 2 minggu aja. Oh, eleng berarti arek-arek tak janjian ngono gini. Berarti semua ya yang finish kontrak minta dijemput nanti gratis diantar sampai rumah. Ada beberapa tak anterin sampai rumah tuh ada. Kalau pas aku di intinya sebetulnya gini bukan gitu. Kalau pas aku di Indonesia, kalau nganterin dia sekalian aku jalan-jalan. Pikiranku kan gitu silaturahmi sama keluarganya mereka. Berhubung aku pindah ke sini, jadi ceritanya gak masih nyambung gitu. Maaf ya yang mungkin teringkari karena janji saya itu teman-teman semuanya, minta maaf. Soalnya dia kan bukan 2 tahun, setelah 5 tahun baru pulang kan gak ono. Ceritanya kan gitu. Terus selain itu yang membuat kalian ingat itu apa? Wes Kan kan. enggak. Memang gimana ya? Namanya orang baik ya tetap diingat ya. Iya iyalah. Aku terima kasihnya itu luar biasa, masih banyak yang ingat. Terus kemarin juga ketemu temanku tuh waktu pelatihan di Disnaker. Kan kita zaman di Indonesia kan memang wajib melakukan pelatihan untuk hal-hal seperti ini ya. Terus itu ketemu aku tahun 2008 ya. Sampai ya Allah ki koncoku pelatihan ana YouTube cuman aku lagi telepon dhek nelpon aku. Ya alhamdulillah luar biasa. Terus mengucapkan terima kasih untuk jenengan berdua masih ingat sama saya. Kita masih ngekei rezeki aku, masih nyambangi aku. Luar biasa, mudah-mudahan apapun yang pertemuan kita mbak berkah bagi orang lain, mbak manfaat bagi orang lain, terus menginspirasi teman-teman di YouTube. Terus pesan-pesannya apa buat teman-teman kita yang di YouTube, monggo. Ya untuk teman-teman ya semangat aja lah, jangan bikin kecewa kayak aku kemarin. Oh, enggak. Putus asa. Itu bukan bikin kecewa namanya, curhat. Ya sesaat lah gitu. Terus Ya semangat aja supaya kita sehat ya. semangat, Karena sehat, sehat sukses. itu mahal ya. Mm-mm. Karena kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa sukses. Biarpun kita sukses, kalau kita tidak sehat kan percuma juga kan, tidak bisa menikmati gitu. Ya, sehat hati, pikiran, sehat badan. Makanya sekarang itu no problem lah, hendak aku pikir terlalu berat nggak kuat. Ya, Berat. betul. Aku sekarang juga gitu, makanya Mbak Tutut monggo pesannya apa? Ya, enggak ada anu deh. Ya, itu Orang pokoknya sukses, pesannya pokoknya I love you Fulai. Oke, thank you teman-teman yang sudah ngikutin kita ngobrol-ngobrol. Inilah kisah kita, pertemuan kita. Terus ya ada sedihnya, ada senengnya. Kadang-kadang saya juga salah barang gitu. Makanya ketika ada kesempatan ngobrol itu akan saya tanya dan review
apakah saya pernah melakukan kezaliman denganmu. Kalau toh ada mungkin dia gak ngomong. Ngomonglah Bu apa adanya, Ngomong apa kalau adanya. aku orangnya begitu. Mm-mm. Nggak salah ya ngomong salah, bener ngomong bener gitu orangnya saya. Ya, berarti tidak dibuat-buat. Oh, ini tadi wonge lungguh mari ngono langsung tak on. No setting. No setting. Thank you teman-teman untuk sharingnya hari ini, untuk sudah ngikutin YouTube kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa kalau mau proses cari saya ya. Oke, thank you semuanya. Sukses dan bahagia buat kita semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye.